أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Ighatsat Al-Lahfan fi Masayid Syaitan, karya Al-Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bagi antum yang pegang kitabnya, kita sekarang berada di halaman 116 dan kita langsung saja ke fasal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Kata beliau, faslun fi bayani kaidi syaitani li nafsih. Pasal ini menjelaskan tipu daya syaitan terhadap dirinya sendiri. Qabla kaidihi lil abawain, sebelum tipu daya syaitan terhadap ayah ibu kita, yaitu Abul Bashar Adam dan Hawa. Thumma lam yaqtasir ala dhalika, kemudian lam yaktasir, tidak terhenti ala dzalika, atas itu, hatta kada, bahkan kemudian iblis itu kada telah menipu daya dzurriyyata nafsihi, anak cucunya sendiri, wa dzurriyyata Adam, dan menipu daya anak cucu Adam, kita manusia. Jadi sesungguhnya tipu daya syaitan itu, tipu daya iblis itu bukan hanya kita yang menjadi target korbannya. Bahkan tipu daya iblis itu korbannya dirinya sendiri. Sebelum menimpa Nabiullah Adam alaihi salam bersama Hawa, ya, bahkan target korbannya adalah bukan hanya keturunan Nabiullah Adam, yaitu kita para manusia, bahkan target korbannya adalah juga anak cucu iblis itu sendiri dari kalangan syaitan. Dan itulah memang yang namanya keburukan, yang namanya pembangkangan, yang namanya kemaksiatan, seruan dan ajakan dan pelaksanaan. Sesungguhnya sebelum korbannya adalah orang lain,
sesungguhnya pribadi orang yang mengajak itu sendiri, dia telah terperosok ke dalam tipu daya yang dia tebarkan itu. Fakana masy'uman ala nafsih, maka adalah iblis itu, adalah syaitan itu orang yang apa? Celaka, mencelakai dirinya sendiri. Wa ala dzurriyyatihi, mencelakai keturunannya. Wa auliyaihi, dan mencelakai para kekasih iblis. Wa ahla ta'atihi, dan mencelakai orang-orang yang taat kepadanya, minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Itulah saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, bagaimana masifnya korban tipu daya syaitan, bagaimana masifnya menyentuh semua orang-orang dari kalangan apa namanya cucu Adam, dan bahkan semua syaitan dari kalangan anak cucu iblis, dan bahkan dianya sendiri. Iblis itu sendiri menjadi korban atas tipu daya yang dia tebarkan. Bagaimana konkretnya? Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan, amma kaiduhu li nafsi, adapun tipu daya iblis, tipu daya syaitan terhadap dirinya sendiri, adalah dalam bentuk apa? Yaitu fa innallaha subhanahu, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lamma amarahu bisujudi li Adam alaihi salam, tatkala Allah telah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, kana fi imtithali amrihi wa ta'atihi sa'adatuhu wa falahuhu wa izzuhu wa najatuhu. Kalau seandainya iblis itu melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Adam, maka dengan dia taat dan melaksanakan perintah Allah itu, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kebahagiaan, wa falahuhu, dan dia akan mendapatkan keberuntungan, wa izzuhu, dan dia akan mendapatkan kemuliaannya, wa najatuhu, dan dia akan mendapatkan keselamatan daripadanya. Tetapi fasawwalat lahu nafsuh al-jahilah al-zalimah, tetapi jiwanya yang jahilah, yang bodoh, yang zalimah, yang zalim, sawwalat, membisikkan dengan bisikan-bisikan, anna fi sujudihi, justru jiwanya yang jahat, jiwanya yang bodoh, jiwanya yang zalim, membisikkan kepada iblis bahwa di dalam sujudnya kepada Adam ada ghadadatan alaih, itu kehinaan. Kamu menghinakan dirimu wahai iblis kalau kamu sujud kepada Adam. Itulah yang dibisikkan oleh nafsunya iblis. Wa hadman li nafsih, dan di situ ada kezaliman bagi dirimu sendiri wahai iblis. Itulah yang dibisikkan oleh jiwa iblis terhadap iblis ketika mendengarkan perintah dari Allah agar sujud kepada Adam. Idz yakhda'u wa yaqa'u sajidan. Karena apa? Kenapa wahai iblis, kata si nafsunya ini, kata si nafsunya iblis yang jahilah, yang zalimah ini, kenapa kalau kamu itu sujud kepada Adam, di situ ada ghadadah, kehinaan bagimu, ada hadman, ada kezaliman bagi dirimu. Kenapa? Karena yakhda'u wa yaqa'u sajidan, karena kamu sama saja menghinakan dirimu dan wayaqa'u, dan memperosokkan dirimu dalam keadaan tersungkur sujud
liman khuliqa min tin. Sujud kepada orang yang diciptakan dari tanah. Itu hina bagimu wahai iblis. Sujudmu kepada sosok makhluk yang tercipta dari tanah itu kezaliman bagi dirimu wahai iblis, kata nafsunya iblis itu. Sedangkan wa huwa makhluqun min nar, sedangkan iblis itu tercipta dari api. Dan wan naru bi za'mihi, sedangkan api menurut keyakinan iblis itu asyrafu minat tin, lebih mulia daripada tanah. Maka fal makhluqu minha, otomatis dalam cara berpikir iblis, makhluk yang tercipta dari api itu khairun, lebih baik, minal makhluki, daripada makhluk yang tercipta minhu, daripada tanah. Maka wa khudu'ul afdali, merendahkan dirinya sosok yang afdal dari bahan yang afdal, liman huwa dunahu, kepada orang yang di bawahnya, itu ghadadatun alaih, merupakan kehinaan, wahadmun, dan merupakan kezaliman liman zilatihi, terhadap kedudukannya. Inilah bisikan nafsu iblis terhadap dirinya. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Lihat framing yang dimunculkan oleh nafsunya iblis, yang membisikkan kepada iblis bahwa dirimu wahai iblis tercipta dari api, dan api itu lebih baik daripada tanah. Maka otomatis engkau sebagai makhluk yang tercipta dari api itu lebih baik daripada Adam yang merupakan makhluk yang tercipta dari tanah. Maka ketika engkau bersujud kepadanya, itu kehinaan untukmu, itu kezaliman bagi dirimu. Maka jangan mau wahai iblis untuk sujud kepadamu, agar kamu mulia, karena kamu adalah mulia. Framingnya adalah apa? Memunculkan kemuliaan. Framingnya adalah apa? Menjaga kemuliaan. Tetapi apa kemudian? Fa'ahana nafsahu kullal ihana. Iblis telah menghinakan dirinya dengan seluruh kehinaan. Min haitsu arada ta'zimahu, min haitsu arada ta'zimaha, padahal sebenarnya yang dia inginkan adalah memuliakan dirinya. Wa wada'aha, dan dia merendahkan dirinya. Min haitsu arada rif'ataha, dari sisi padahal dia ingin meninggikannya. Wa adzallaha, dan dia melecehkan dirinya. Min haitsu arada izzataha, padahal yang dia inginkan dengan framing itu adalah ingin memuliakan dirinya. Wa alamaha, dan dia menyiksa dirinya, kullal alam, dengan semua kesakitan. Min haitsu arada ladzataha, padahal sebenarnya dengan framing itu dia ingin menggapai kelezatan kedudukan. Saudaraku, jadi itulah kalau kita salah langkah. Dan betapa banyak manusia salah langkah karena salah ilmu. Dia bertindak tujuannya ingin memuliakan dirinya, tetapi sesungguhnya itu sedang dia menghinakan dirinya. Dia bertindak sedang ingin mengagungkan dirinya, tetapi sesungguhnya dengan itu di mata Allah dia sedang merendahkan dirinya. Dan ini pelajaran buat kita. Semulia apapun bobot bebet kita, semulia apapun nasab kita, ya, maka semulia apapun asal usul keturunan kita, bahkan semulia apapun asal usul zat kita dibandingkan orang lain, dibandingkan makhluk yang lain, maka sesungguhnya letak kemuliaan itu bukan di situ.
Lihat betapa iblis sesungguhnya sedang menjaga kemuliaannya. Betapa iblis sesungguhnya sedang menjaga keagungannya. Betapa sesungguhnya iblis sedang berusaha menjaga otoritas kemuliaan dirinya. Ya. Tetapi justru langkah-langkah yang dia lakukan kontra yang dia dapatkan, yaitu sebaliknya. Dia menghinakan dirinya, dia merendahkan dirinya, dia melecehkan dirinya. Bahkan dia sedang menyakiti dirinya. Fafa'ala binafsihi, maka dia melakukan tindakan terhadap dirinya. Malau ijtahada, seandainya a'zamu a'daihi, seandainya musuh terbesar itu bersungguh-sungguh mengupayakan fi madarratihi, di dalam menyakitinya, lam yablugh minhu dzalikal mablagh, tidak akan bisa menjerumuskan iblis ke dalam tingkat kesakitan yang sebesar itu. Artinya saudaraku ikhwatal iman, dengan tindakan iblis yang menolak perintah Allah, yang kemudian tujuannya dia adalah ingin menjaga otoritas kemuliaannya, yang ternyata kemudian menyebabkan kebalikannya. Bahkan dia sedang mendapatkan apa? Menggiring dirinya terperosok ke dalam kenistaan dan kesakitan yang luar biasa. Diilustrasikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, seandainya ada musuh terbesar iblis, seandainya ada musuh terkuat iblis yang lebih kuat dari siapapun, berusaha sungguh-sungguh untuk menjerumuskan iblis ke dalam kesakitan, di dalam satu madarat, dia tidak akan bisa melampaui hebatnya madarat yang ditimbulkan akibat iblis melakukan tindakan yang seperti itu. Luar biasa. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan hari ini betapa banyak orang kemudian ingin dirinya dimuliakan. Betapa banyak orang kemudian ingin dirinya diagungkan, tetapi justru dia melecehkan. Lihat, iblis menisbatkan dirinya dari zat api, yang dalam keyakinan dia api lebih baik daripada tanah. Tetapi kemudian dia melecehkan dirinya. Dan hari ini banyak orang yang semacam itu. Dia ingin menjaga kemuliaan dirinya dengan menisbatkan dirinya dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian dia melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berarti dia telah melecehkan dirinya, menghinakan dirinya sehina-hinanya, melebihi jika ada orang mengupayakan menghinakan dia, tidak akan bisa mampu menjadikan dia sehina itu. Coba bayangkan, ada orang menjaga kemuliaan dirinya dengan mengatakan, saya di dalam tubuh saya ada darah mengalir Rasulullah, darah Rasulullah mengalir dalam tubuh saya. Tapi kemudian dia melecehkan Rasulullah dengan apa? Bahwa kakek moyang dia Mi'raj itu sehari itu 70 kali. Sehari Mi'raj naik ke langit 70 kali. Lah Nabi Muhammad seumur-umur cuman sekali. Itu kan artinya dia ingin mengatakan saya mulia karena saya keturunan Rasulullah, tetapi kemudian dia menghinakan Rasulullah, dan kemudian akhirnya dia menghinakan dirinya dengan kehinaan yang sehina-hinanya, yang tidak akan bisa diupayakan oleh orang lain. Tetapi dia terperosok ke dalam kehinaan yang amat sangat hina justru oleh tindakan dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itulah iblis. Ketika dia ingin menjaga otoritas kemuliaannya dengan menisbatkan dirinya sebagai asal kejadiannya dari api, tapi kemudian dia menolak sang khaliqun nar, sang pencipta api, memerintahkan kepadanya dia tolak. Ini artinya apa? Melecehkan Allah, sang pencipta api, yang berarti dia melecehkan api, yang kata dia itu adalah zat yang mulia, yang berarti dia sedang melecehkan dirinya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kata al-Imam Ibnul Qayyim, fa fa'ala bi nafsihi,
ma law ijtahada a'zamu a'daihi fi madarratihi lam yablugh minhu dhalikal mablagh. Seandainya orang lain berupaya sungguh-sungguh mengerahkan seluruh daya upaya untuk menghinakan dia sehina-hinanya, tidak akan mampu menghinakan iblis kepada kehinaan yang timbul akibat dirinya sendiri. Sebagaimana sebagian orang menisbatkan dirinya sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kemuliaan dirinya, tetapi kemudian dia menghinakan Rasulullah, melecehkan Rasulullah. Dengan apa? Membanding-bandingkan kemuliaan Rasul dengan kemuliaan datuk-datuknya. Wa man kana hadza ghishuhu binafsih. Nah, kalau orang kepada dirinya itu seperti itu, ghishuhu, tipu dayanya kepada dirinya, faman waman, dan barang siapa kana yang ada hada seperti ini, ghishuhu, tipu dayanya terhadap dirinya, li nafsi, fa kaifa yasma'u minhu al-aqilu wa yaqbalu wa yuwali. Kok ada orang yang mau mendengarkan omongannya? Kok ada orang yang mau menjadi muhibbinnya? Kok ada orang yang mau memberikan walaknya, loyalitasnya kepada iblis? Kalau kepada dirinya saja iblis menghinakan dengan kehinaan yang amat sangat hina, yang tidak akan bisa diupayakan oleh orang lain untuk menghinakan dia, kok ada orang yang ngaku berakal mau mendengarkan ocehannya? Kok ada orang yang ngaku berakal mau menerima kalimat-kalimatnya? Kok ada orang yang mengaku berakal waras, kok mau memberikan walaknya, memberikan loyalitasnya? Saudaraku ikhwatal iman, maka ini pelajaran buat kita. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka sujud mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni, dia adalah termasuk dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka dia fasik dari perintah Rabbnya, keluar dari perintah Rabbnya. Maka kata Allah, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Allah kemudian melontarkan pertanyaan kepada kita, apakah kemudian kalian mau mengangkat dia iblis dan keturunannya sebagai aulia min duni, sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai kekasih selain aku, padahal wahum lakum adu, padahal mereka bagi kalian adalah musuh. Bi'sa lidh-dhalimina badala, seburuk-buruk ganti bagi orang yang zalim. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Artinya ini pelajaran buat kita, bahwasanya betapa banyak di sekeliling kita orang-orang yang kemudian ingin menjaga kemuliaannya, tetapi sesungguhnya dia sedang memperosokkan dirinya dalam kehinaan, ya. Tapi kemudian kita mengelu-elukannya, mengagung-agungkannya. Maka renungkanlah apa yang tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa man kana hadza ghishuhu li nafsihi fa kaifa yasma'u minhu al-aqilu wa yaqbalu wa yuwalih. Kalau iblis itu seperti itu, tipu daya terhadap dirinya sendiri, kok masa iya ada orang yang ngaku berakal mau mendengarkan kalimat-kalimatnya, mendengarkan ocehannya, menerima ajakannya, dan bahkan memberikan walaknya, memberikan loyalitasnya, menjadi pengikutnya, menjadi muhibbinnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amma kaiduhu lil abawain, adapun bentuk tipu daya iblis terhadap
dua orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa alaihimassalam, faqad qassallahu subhanahu, maka Allah telah mengisahkan kepada kita, alaina kepada kita, qissatahuma ma'ahuma. Allah telah mengkisahkan kisah iblis bersama kedua orang tua kita dahulu, yaitu Adam dan Hawa. Wa annahu, dan bahwasanya iblis itu lam yazal yakhda'uhuma, senantiasa menipu kepada keduanya, Adam dan Hawa. Wa ya'iduhuma, dan menjanjikan kepada keduanya. Jadi iblis itu menipu dan menjanjikan, wa yumannihima, dan meniupkan bisikan angan-angan, al-khuluda fil jannah, yaitu kelanggengan di dalam surga. Kata iblis, kalau kamu ingin langgeng, ikuti nasihat saya. Kalau kamu ingin abadi di dalam surga, ikuti nasihat saya. Padahal itu hanyalah apa? Tipu daya, itu hanya janji-janji palsu, dan itu hanya at-tamanni, angan-angan yang dihembuskan oleh iblis kepada Adam dan Hawa. Hatta halafa lahuma billah, sampai-sampai iblis itu bersumpah kepada keduanya, membawa nama-nama Allah jahda yaminihi, dengan apa? Kesungguhan sumpahnya, annahu nasihun lahuma, bahwasanya iblis itu adalah sebagai juru nasihat. Hatta itma'anna, sampai-sampai Adam dan Hawa keduanya merasa tentram, percaya ila qaulihi, kepada ucapan iblis. Wa ajabahu, dan keduanya merespon iblis, ila ma talaba minhuma, kepada apa yang diinginkan dari keduanya. Merespon apa yang diinginkan oleh iblis minhuma, dari keduanya, Adam dan Hawa. Fajaro alaihima minal mihnah, maka terjadilah atas keduanya, Adam dan Hawa, minal mihnah, berupa musibah, berupa ujian. Wal khuruj minal jannah, dan keluar dari surga. Wa naza'a libasa wa naz'i libasihima, dan berupa lepasnya pakaian keduanya, anhuma, dari keduanya, majara, seperti yang telah terjadi. Wa kana dzalika bikaidihi wa makrihi, dan itu semua terjadi, terusirnya Adam dan Hawa dari surga, lepasnya pakaian dari keduanya sehingga auratnya terbuka, itu semua bikaidihi wa makrih, semua terjadi karena tipu daya dan makar iblis, alladzi jara bihi al-qalam, yang telah Allah tetapkan, wa sabaqa bihil qadar, dan telah didahului oleh ketetapan Allah, wa raddallahu subhanahu kaidahu alaih, dan Allah kemudian balikkan tipu daya iblis itu kepada iblis, wa tadarakal abawaini bi rahmatihi wa maghfiratih, dan Adam dan Hawa ini kemudian mendapatkan kasih sayang dan ampunan Allah. Fa'adahuma ilal jannah, kemudian Allah kembalikan kepada keduanya, Adam dan Hawa, kepada surga, ke dalam surga, ala ahsanil ahwal, dalam keadaan sebaik-baik keadaan, wa ajmaliha, dan seindah-indah keadaan, wa ada aqibatu makrihi alaih, dan efek buruk daripada makar itu adalah kembali kepada iblis, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 43, wala yahiqul makru as-sayyi'u illa bi ahli, dan tidaklah berhak mendapatkan efek makar yang buruk kecuali kembali kepada pelakunya. Wa dhanna aduwullah bi jahlih, dan musuh Allah yang bernama iblis, dhanna, mengira, bi jahlihi, karena kebodohannya, annal ghalabata, bahwa kemenangan, wa dhafara, dan kemenangan, lahu, adalah baginya, fi hadhil harb, di dalam peperangan ini. Ketika iblis menyaksikan Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, dan bahkan kemudian mendapatkan kesengsaraan di muka bumi,
Iblis mengira dia menang atas Adam dan Hawa. Walam ya'lam, dia tidak tahu, bikamini jaisi rabbana zalamna anfusana. Iblis tidak tahu bahwasanya di sana ada kekuatan tentara Allah yang bernama doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kekuatan doa yang dilantunkan oleh Adam dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Maka apa? Kemudian Adam dan Hawa mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmah Allah. Wala biiqbali daulati thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hadah. Dan juga iblis tidak tahu kekuatan doa itu akan mendapatkan apa? Kembalinya kejayaan Nabi Adam dengan pernyataan Allah dalam firman-Nya, summajtabahu, kemudian Allah summajtabahu rabbuh, kemudian Rabbnya memilih Adam itu, fataba alaih, dan Allah memberikan taubat kepadanya, wahada, dan memberikan hidayahnya. Saudaraku ikhwatal iman, dari beberapa literasi yang saya baca, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu tingkat keabsahannya, tetapi di antara literasi yang saya baca bahwasannya Nabiullah Adam itu sesaat setelah terusir dari surga, dia terlunta-lunta di muka bumi selama 500 tahun. Berdoa meminta ampunan kepada Allah, tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena konon katanya masih mengkambing hitamkan iblis. Masih membawa-bawa, saya melanggar laranganmu wahai Allah gara-gara iblis, dan itu realita. Tetapi saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, konon selama 500 tahun doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi begitu redaksinya dirubah, dia tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan oknum lain dengan menggunakan Rabbana zalamna anfusana, tidak lagi bawa-bawa kambing hitam bernama iblis. Ini ada pelajaran buat kita bahwasannya jangankan seumpama tidak ada faktor orang lain yang menyebabkan kita terperosok ke dalam kemaksiatan, bahkan seandainya pun iya ada faktor orang lain yang menjadi sebab kita terperosok ke dalam kemaksiatan, maka sesungguhnya kemaksiatanmu adalah tanggunganmu dan itu adalah pilihanmu. Karena sesungguhnya iblis itu ataupun orang lain itu hanya bisa mengajak, masalah nurut atau tidak nurut itu adalah pilihan kita. Maka inilah di antara etika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan kezaliman diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita, dan jangan membawa-bawa kesalahan orang lain. Ya Allah, saya begini itu karena si fulan, ya Allah. Kalaulah bukan karena fulan yang ngajak-ngajak, saya nggak bakalan begini. Ya Allah, saya ini sudah berhenti jadi pemabuk, tapi teman lama saya datang lagi ngajak-ngajak. Kalau teman lama saya nggak datang, nggak bakalan saya mau lagi. Ya Allah, saya sudah meminta seseorang untuk mendoakan saya, tapi rupanya doa orang lain itu nggak makbul. Maka harap maklum ya Allah kalau saya salah lagi. Ini namanya bawa-bawa orang, nyalah-nyalahin orang di hadapan Allah. Angkuh dia. Sesungguhnya itu hanyalah pilihan dia untuk apa? Beralibi, memaklumkan dirinya terus dalam kemaksiatan. Ya, saya sudah minta doa sama Ustaz Nasrul, tapi kok nggak dikabul doanya Ustaz Nasrul yang nggak benar nih. Jangan, ya. Jangan bawa-bawa kambing hitam. Rendahkan dirimu di hadapan Allah serendah-rendahnya. Hinakan dirimu sehina-hinanya di hadapan Allah, maka engkau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Lihatlah kemudian sebagaimana sahabat Rasul yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah
bertanya kepada Rasulullah. Kata beliau, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajari aku sebuah doa yang dengan doa itu aku berdoa di dalam salatku. Ikhwatal iman, kemudian Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Inilah doa yang diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman, ketika para ulama mensyarah hadis ini menjelaskan bahwasanya dengan merujuk kepada ucapan Abu Bakar yang mengatakan alimni du'aan ad'u bihi fi salati, artinya berarti salat itu dari semenjak selesai takbiratul ihram sampai menjelang salam itu semuanya adalah ruang waktu untuk berdoa. Karena apa? Karena ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ajari aku sebuah doa yang dengan doa itu aku berdoa di dalam salatku, sedangkan salat itu adalah dari takbiratul ihram sampai salam, dan Rasul tidak menunjukkan di mana letaknya. Artinya berarti kemudian seluruh ruang dari takbiratul ihram sampai salam itu adalah ruang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita lantunkan doa-doa di sana. Walaupun betul bahwasanya saat ruku dan saat sujud itu adalah aqrabu ma yakunul abdu ilallahi sajidan, saat yang paling dekat. Tetapi ruang waktu semua itu adalah boleh kita berdoa di dalamnya. Dan lihat yang diajarkan oleh Rasul apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wahai Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni, dan rahmatilah aku. Warhamni, ya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta warhamni. Faghfirli min 'indik, faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Setelah meminta ampun juga minta rahmah, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Rahmah. Dan kalau minta itu enggak usah malu-malu. Allah itu senang kepada hambanya yang meminta. Sebagai satu ilustrasi sederhana, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj mendapatkan perintah salat berapa? Yang pertama 50 kali, 50 waktu, ya kan? Begitu turun melewati para nabi, semuanya diam kecuali Nabi Musa. Kata Nabi Musa, balik lagi ente Muhammad, minta keringanan. Umat saya saja yang hebat-hebat nggak bakalan mampu, apalagi umat ente. Bolak-balik atas saran Nabi Musa. Artinya dari sini ada hikmah bahwa jangan malu minta kepada Allah apapun, ya. Jangan malu minta kepada Allah apapun. Dan hinakan di hadapan Allah sehina-hinanya, maka Allah akan memuliakan kita. Tapi sebaliknya, lihat iblis, ketika dia memuliakan dirinya semulia-mulianya, bahkan di hadapan Allah dia dihinakan sehina-hinanya. Maka kemuliaan itu adalah dengan menghinakan diri di hadapan Allah dan hanya kepada Allah, dan dengan melaksanakan perintahnya, bukan dengan unsur zatiyah asal kejadian dirinya, bukan bobot bebet, bukan faktor darah biru atau bukan, tetapi kemuliaan itu adalah dengan merendahkan diri kepada Allah, hanya kepada Allah sehina-hinanya, kepada Allah dan hanya kepada Allah, maka Allah akan mengangkatnya orang itu dengan kemuliaan semulia-mulianya. Maka kata Rasul, man tawadhu'a lillah, barang siapa yang merendahkan diri kepada Allah, rafa'ahu Allah, Allah akan mengangkatnya. Allah pasti mengangkatnya. Setiap kali kita merendahkan diri kepada Allah, rafa'ahu Allah, akan Allah tinggikan derajat kemuliaannya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang
mengagung-agungkan dirinya bahkan di hadapan Allah, ya, maka Allah akan hinakan dia. Wa ma alima, dan iblis tidak tahu, anna tabib qad 'allama al-marida ad-dawat qabla al-marad, falamma ahassa bil marad badara ila isti'mal ad-dawa lamma ramahu al-adu bisahmihi wa qa'a fi ghairi maqtalin fabadara ila mudawati al-jurhi faqama ka'an lam yakun bihi qalabah. Artinya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan iblis tidak tahu bahwasannya Adam itu sudah dibekali resep obat. Nanti kalau kamu penyakitnya begini, ini obatnya. Ya. Kalau kamu terperosok ke dalam kemaksiatan, maka kamu begini obatnya, itu segera bertaubat kepadaku. Ya. Iblis tidak tahu bahwasanya Allah sudah memberikan resepnya. Maka falamma ahassa bil maradi, ketika Nabi Allah Adam merasa ada masalah, badara ila isti'malid dawa, beliau bergegas untuk menggunakan resep itu, sehingga kemudian lamma ramahul adu, ketika sang musuh melemparkan serangan penyakit, bisa dengan tumbak penyakitnya, waqa'a fi ghairi maqtal, maka salah sasaran, fabadara ila mudawatil jurah, maka Nabi Allah Adam bergegas untuk mengobatinya, dan falam faqama ka'allam yakun bihi qalabah, sehingga kemudian beliau bisa bangkit kembali dari keterpurukan, terusir dari surga. Beliau bisa bangkit lagi seolah tidak ada penyakit apapun, seolah tidak ada keterpurukan apapun. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, dari uraian ini ada satu kesimpulan yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran buat kita. Barang siapa yang terperosok ke dalam dosa dan bergegas mengakui kesalahannya, menyesal dan segera bertaubat dan minta ampunan, maka artinya dia seperti Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika terperosok ke dalam kemaksiatan, segera mengakui kesalahannya dan menisbatkan kesalahan itu pada dirinya sendiri, dan menyesal dan kemudian minta ampun. Maka dia adalah serupa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka dia akan mendapatkan apa? Ya seperti tadi, tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Allah akan memilihnya menjadi makhluk pilihan, dan Allah akan menerima taubatnya, dan Allah akan memberikan petunjuk. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang terperosok ke dalam kemaksiatan, kemudian dia tidak mengakui kemaksiatannya, ya, bahkan kemudian dia terus bermaksiat, maka dia serupa dengan iblis, fala yazdadu minallahi illa bu'da, maka justru dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara pelajaran besar yang kita bisa ambil dari peristiwa bidayatul al-makhluk, ya, permulaan makhluk, yaitu iblis dan Adam alaihissalam. Apabila terperosok ke dalam kemaksiatan, kita mau memilih metode siapa nih? Apakah memilih metode Adam alaihissalam ataukah memilih metode iblis? Kalau memilih metode Adam, yaitu segera mengakui dan menyesali dan meninggalkan kemaksiatan dan segera bertaubat meminta ampunan, maka kita akan mendapatkan apa yang Allah firmankan, tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Allah akan menjadikan kita sebagai hamba pilihan, menerima taubat kita dan memberikan petunjuk sehingga kita semakin lebih baik ke depan. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang memilih metode iblis, maka dia akan terus dalam kemaksiatan dan dia akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kada ahada waladi Adam, kemudian iblis juga menipu daya salah satu putra Adam, walam yazal yatala'abu bihi hatta qatala akhah, dan terus iblis, ya, mempermainkan anak Adam sampai dia tega membunuh saudaranya, wa askhata abah, sehingga kemudian menyebabkan kemurkaan ayahnya itu Adam, wa asa maulah, dan dia bermaksiat kepada Rabbnya.
Ya, fasanna lidzurriyati qatlan nafsi, qatlan nufus, sehingga dia menjadi orang yang pertama penggagas, ya, penggagas pembunuhan. Wa qad thabata fi sahih anhu alaihi salatu wassalam, dalam sebuah hadis yang sahih telah disebutkan, ma min nafsin tuqtalu zulman, tidaklah sebuah jiwa dibunuh dengan kezaliman illa kana ala ibni Adam al-awwal, kecuali terhadap putra Adam yang pertama ada kiflun, ada bagian min damiha, dari darahnya itu. Ini apa? Dosa jariyah, ya. Li'annahu awwalu man sannal qatl, karena dia adalah orang yang memulai pertama melakukan pembunuhan secara zalim itu. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita menjadi penggagas keburukan. Karena man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang menjadi penggagas sebuah keburukan kemudian diikuti oleh orang banyak, maka baginya dosa dirinya sendiri dan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka. A'udzubillahi min dzalik. Itulah yang bisa saya bacakan buat antum. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.